Terus maksudnya Mas Arga ngomong kayak gini ke Titi, nyuruh Titi buat misahin Mbak Thalia sama Papang Culture. Mana ya ruang CT scan-nya ya? Bentar ya, aku tanya suster dulu sebentar. Suster maaf, mau nanya kalau ruang CT scan-nya di mana ya suster ya? Bapak lurus aja di lantai 2 sebelah poliklinik. Terima kasih suster. Ya. Thalia! Astagfirullahaladzim! Thalia! 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 Alhamdulillah. Kamu apa-apa? Kenapa? Kamu sengaja kan ngerjain aku? Aku nggak ngerjain kamu. Bohong, tadi kamu biarin aku hampir jatuh tadi. Enggak. Pukulan manja. Pasti pengantin baru tuh. Iya. Kamu nggak pergi dari sini, ha? Kamu nggak ngeliat mereka malah ngetawain kita? Iya, kamu duduk aja. Kamu duduk aja. Karena ruangannya itu di lantai 2, ya. Ya terserah mau di lantai 2, lantai berapa, kayak pokoknya aku mau pergi dari sini. Kalau nggak aku pulang dari sini. Alhamdulillah. Aku lebih senang Thalia ngomel daripada diemin aku. Ngapain senyum-senyum? Enggak Kamu apa-apa. seneng liat aku nyaris celaka kayak tadi, ha? Iya, kamu ngetawain aku, ya. Kamu seneng aku hampir celaka, ya. Enggak. Cepetan, Iya. Gimana? Oh. Sabar ya. Masnya tolong tunggu di depan, pengunjung hanya boleh mengantar sampai sini. Oh, oke. Saya titip istri saya, suster. Baik, Pak. Aku tinggal baik-baik ya. Aku tungguin di sini. Makasih, suster. Ngapain kamu di sini? Katanya perawat Thalia mau CT scan, jadi saya mau pastiin Thalia. Thalia baik-baik aja. Kamu boleh pergi. Ya saya mau pastiin langsung ya, saya mau lihat. Enggak. Saya suaminya, jadi saya berhak melarang kamu untuk temui istri saya. Iya ngerti. Ya, saya suami. Sudah. Iya. Jangan berkeributan di sini. Bukannya kamu sendiri yang ngasih saya waktu sebulan untuk jujur sama Thalia? Tapi kenapa kamu juga yang malah ngasih tau ke Thalia? Kamu sengaja ya mau menghancurkan rumah tangga saya? Saya nggak bisa percaya sama kamu gitu. Bisa aja kamu bohong di belakang saya. Karena kamu udah dibutakan sama cinta. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ada yang jatuh. Astagfirullahaladzim. Kamu gak apa-apa? Oh, nggak usah sok peduli kamu. Lepasin Thalia. Pak. Saya wali pasien yang lagi dirawat di sini, Pak. Kalian berdua ikut kami. Kita selesaikan masalah kalian di pos. Wah, Kiblat mana ya? Bu maaf, saya mau tanya. Ada yang lihat suami saya? Tadi suami ibu pergi sama laki-laki tinggi putih. Mereka berantem. Dengar-dengar ada yang jatuh. Jangan-jangan Mas Arga sama Kiblat? Iya udah, makasih ya Bu. Ini ke arah sana ya? Ke arah sana. Iya, makasih ya, permisi. Kamu mikirin perasaannya Thalia nggak, Kiblat? Kasihan Thalia. Thalia itu bisa kehilangan kepercayaan diri. Karena kamu. Kamu gak usah ikut campur ya? Dengan apa yang kamu lakuin, Thalia tuh jadi ngerasa ada yang salah sama dirinya. Dia nggak percaya diri, Kiblat.
Saya yang lebih tahu Thalia dibanding kamu. Ya udah gini. Kamu ingat kan? Saya kasih kamu waktu 1 bulan. Kamu udah persiapkan caranya. Kamu udah tahu caranya buat kasih tahu Thalia. 1 bulan? Jadi kalian berdua, menurut kalian pantas bikin perjanjian kayak gitu? Ini semua nggak seperti yang kamu lihat. Beneran. Kiblat, aku butuh bicara sama Mas Arga. Biar dia jelasin apa yang maksud kalian perjanjian ini. Thalia, tapi ini... Kiblat, aku mohon sama kamu. Aku perlu tahu apa perjanjian yang kalian maksud ini. Mau bicara sama kamu. Oke? Ayo. Jadi kamu nggak mau besok Thalia karena kamu takut Thalia marah sama kamu. Makanya Titi mampir ke sini duluan, soalnya Titi mau nanyain soal ini ke soal masa depan Titi. Titi mau sharing gimana? Jangan kayak gitu, lepasin. Ntar ada yang lihat gimana? Gue tuh yang lihat kok, emang gak boleh Titi gini-gini. Enggak, kan takutnya ada yang lihat. Gimana dong suami masa depan Titi? Titi harus gimana? Titi galau. Titi takut kalau Mbak Thalia beneran marah, makin marah sama Titi, terus nggak mau ngobrol sama Titi gara-gara Titi nggak mau ngasih tahu kemarin masalah penyakitnya Papa Culture. Semua ini tuh awalnya salah saya. Harusnya saya nggak sembunyiin semua itu. Aku gak suka cara kamu buat kasih Kiblat waktu ninggalin aku. Awalnya, aku pikir setelah aku kasih tahu rahasianya Kiblat ke kamu, kamu akan terima kasih sama aku. Justru aku gak nyangka, Mas. Aku kira orang yang pernah hadir di hidup aku itu gak akan pernah ngancurin rumah tangga aku. Gini Thalia, apa yang aku lakuin sekarang ini tuh cuman bentuk untuk supaya kamu bahagia. Mas Arga, aku udah menikah. Mau aku bahagia atau enggak, itu biar aku yang menentukan. Aku mau kamu lupain aku, Mas. Aku tahu kamu orang baik. Dan aku juga yakin kalau kamu juga akan menemukan kebahagiaan kamu sendiri. Mas Arga, hubungan kita udah selesai. Jadi aku mohon kamu juga jangan pernah nyakitin Kiblat lagi. Mohon. Nggak bisa. Aku nggak bisa ngelupain kamu. Aku jujur. Aku bener-bener cinta banget sama kamu. Aku cinta kamu sedalam-dalamnya. Aku nggak bisa ngelupain kamu tadi ya. Nggak bisa, Mas. Kirain setelah ngelakuin semua perjuangan buat Thalia, cintanya akan berbalas. Ternyata kenapa percuma perjuangannya? Kenapa jadi sia-sia? Set Bambu, Titi, kalian udah pada jenguk Thalia belum? Titi masih ragu Mbak mau jenguk Mbak Thalia. Titi takut Mbak Thalia masih kecewa sama Titi.
Ustadz Bambu, tapi saya tolong banget ya. Tolong banget sampein ke kiblat gimana keadaannya Thalia, karena saya tuh khawatir banget. Baik Ustazah Husna, nanti saya kabarin kamu ya. Terima kasih ya. Ya udah kalau gitu saya masih ada kerjaan. Saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami masa depanku. Titi baru sadar deh kalau Mbak Husna tuh ternyata lemah lembut, baik. Pantesan Ujung kelepek-kelepek sama Mbak Husna. Oh, semoga aja Mbak Husna disegerakan menemukan penggantinya Babang Fajar. Kayak Titi ke suami masa depan Titi. Kamu apa-apa? Apa-apa? Jadi aku udah ngobrol sama Mas Arga. Tapi maaf aku gak bisa cerita detail apa yang aku obrolin sama dia. Yang pasti, aku gak ngelakuin sesuatu yang mempermalukan Kiblat. Aku percaya sama kamu. Makanya aku nungguin di sini supaya aku bisa nganterin kamu lagi. Ayo. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Tadi siapa yang jatuh? Terus Kiblat baik-baik aja. Ya jatuh harga. Tapi baik-baik aja kok. Dan alhamdulillah syukurnya aku baik-baik aja. Ayo. Kamu gak usah khawatir. Gimana kondisinya, Dok? Kondisi keseluruhan sudah mulai stabil. Saturasi napas dan tekanan jantung juga baik. Dari hasil CT scan tidak menunjukkan masalah internal. Tapi apakah istri saya perlu melakukan pengecekan intensif, Dok? Ya untuk jaga-jaga aja karena saya takutnya istri saya bisa kena amnesia. Amnesia? Maaf kalau aku salah nanya, cuma bertanya aja. Pertanyaan Bapak nggak salah. Tuh. Itu semua karena Bapak sangat mencintai istri Bapak dan ingin memastikan yang terbaik. Sejauh ini kondisi pasien stabil. Tidak ada gejala yang Bapak khawatirkan. Jadi pasien sudah bisa pulang ke rumah. Oh, dokter, terima kasih banyak, dokter. Terima kasih kembali. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi. Baik, Dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Hei, kamu mau ngapain? Mau kemana? Aku mau beres-beresin barang aku, kan aku mau pulang. Biar aku aja ya, yang beresin. Emang ada ya orang yang katanya mencintai tapi tega ngebohongin dan menyakiti. Beli aku minta maaf. Udah kamu gak usah mikirin sesuatu yang bikin kamu stres. Aku mohon. Kalau yang bikin stres aku kamu, apa kamu ngejauhin aku? Kali ya. Semalam kan aku udah janji sama kamu kan, aku akan melakukan apapun yang akan aku lakukan. Asal kamu maafin aku, tapi apa kamu yakin? Kalau aku menjauh dari kamu, itu gak bikin kamu stres. Aku mau hubur loh. Kamu tadi katanya mau beresin barang-barang aku, kan aku mau pulang cepet sekarang. Ayo. Iya. Aku yang beresin. Aku aja. Kamu tunggu sini. Aku beresin. Sebentar, sebelum kamu membenarkan diri kamu, nama kamu Rizky kan adiknya almarhum Ahmad, sahabat saya. Alhamdulillah, Ustadz Bambu masih ingat saya? Ya masih lah, kita kan ketemu waktu di pemakaman kakak kamu. Ini Ustadz, saya mau ngasih surat ini. Surat itu saya nemu di dalam tas almarhum Bang Ahmad. Tadinya saya nggak mau buka surat itu, tapi saya pikir surat itu penting. Pas saya baca, ini untuk Ustadz Kiblat, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini beneran buat kiblat. Jadi kiblat itu bebas HIV. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi dia dinyatakan HIV gara-gara kemarin ketukar hasil tesnya. Saya temuin surat itu di dalam tas almarhum Bang Ahmad. Saya terpaksa cek surat itu karena menurut saya itu penting. Dan itu untuk Ustadz Kiblat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Allah. Ustadz Bambul baru tahu semuanya. Rizky, saya beneran baru tahu. Saya tahunya Kiblat itu positif HIV. Tapi nyatanya Kiblat itu bebas HIV. Dia dinyatakan HIV gara-gara cuman tes darahnya ketuker aja kan. Ini beneran kan? Ya itu betul. Mas Arka ngapain nyuruh Titi ke sini? Sebenarnya saya butuh bantuan kamu, Titi. Saya tuh mikir gimana caranya supaya Talia ini bisa terlepas dari kiblat. Maksud saya, sekarang kan Talia lagi membina rumah tangga sama kiblat, tapi saya rasa Talia ini nggak bahagia. Kasihan Talia. Mas Arka tahu dari mana? Saya sangat kenal pribadinya Talia, Titi. Talia itu adalah orang yang sangat lembut hatinya, tulus. Jadi saya rasa di posisi seperti ini, Talia pasti akan selalu mengalah. Dia mengorbankan dirinya untuk mempertahankan rumah tangganya. Kalau Mas Arka udah tahu Mbak Talia sangat mencintai Babang Culture dan nggak mungkin ninggalin Babang Culture, kenapa Mas Arka masih maksain buat misahin mereka berdua? Sepertinya Talia itu dia jatuh cinta di tempat yang salah. Saya bisa melihat nggak ada kebahagiaan dari matanya Talia saat Talia menjalin rumah tangga sama Kiblat. Kasihan Talia, Titi. Terus maksudnya Mas Arka ngomong kayak gini ke Titi, nyuruh Titi buat misahin Mbak Talia sama Babang Culture? Iya, Titi. Saya tahu banget kalau kamu sebenarnya sayang, perhatian dan juga empati ke Talia. Dan kamu juga orang yang sangat dekat sama Talia, makanya saya minta bantuan sama kamu. Jadi gini Ustadz, berita ini sempat viral. Ada beberapa orang yang salah diagnosa. Beberapa pihak banyak yang minta rumah sakit ini ditutup. Dan sekarang rumah sakit ini sudah tidak aktif. Semuanya informasi ada di artikel ini. Rizky, sekali lagi saya terima kasih banyak atas informasinya. Kiblat pasti senang banget denger ini. Tapi sayangnya Kiblat masih di rumah sakit karena istrinya kemarin kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Karena semua bukti yang ada di tas almarhum Ahmad sudah saya sampaikan. Kalau gitu saya izin pamitnya Ustadz. Rizky, sekali lagi saya berterima kasih banyak ya.